Hi, Josin is here. Welcome back to Josin Translation YouTube channel. I'm very glad that I can meet you again in this video. We are going on learning English grammar for intermediate level. Pada video kali ini, kita akan belajar model auxiliary bahasa Inggris yang sering banget kita bingung apa sih maksud dan artinya. Mungkin secara struktur kalimat, kalian bisa cek di level yang awal, di mana biasanya kalimat yang menggunakan model auxiliary itu diikuti oleh verb one selesai. Oke, tapi pada level ini kita akan mengetahui perbedaan secara konteks. Dan spesifiknya, video ini menjelaskan penjelasan must dan have to. Apa perbedaan dari penggunaan must dan have to ketika kita bilang harus? Oke, so are you ready? Let's get started. Untuk awalannya, Josin mau kasih tahu terlebih dahulu bahwa kedua kata ini memiliki konteks penggunaan keharusan. Remember, harus. Kamu harus ini, kamu harus itu. Kalau bisa begini, kenapa harus begitu? Nggak, bercanda. Namun tentu saja ada perbedaan konteks penggunaan yang perlu diketahui ya untuk kalian semua. Oke, saya akan kasih contohnya terlebih dahulu dari dua kalimat ini. I have to clean the room or mom will nag at me. Yang kedua, I must clean the room because it's dirty. Yang pertama artinya, aku harus membersihkan atau merapikan kamarku atau mama akan marah padaku. Yang kedua, aku harus membersihkan kamar karena kotor. Nah, kenapa yang kalimat pertama itu menggunakan have to dan yang kedua menggunakan must? Padahal keduanya berarti harus. So, kita pelajari bersama-sama. Perbedaan dari must dan juga have to bisa dilihat dari sini. Must digunakan untuk keharusan dari opini pembicara. Jadi ini subjektif. Menurutku ya, aku harus, nah sebenarnya gitu. Menurutku ya, aku tuh harus begini, gitu. Jadi sebenarnya tidak ada ikatan dengan aturan yang lain. Itu cuma pendapatku aja. Bagiku sendiri, secara subjektif, aku harus, gitu. Sedangkan untuk have to digunakan ada aturan yang mengharuskan itu. Jadi di luar pendapat pribadi. Karena memang aturannya, anak-anak harus sarapan sebelum berangkat sekolah, jadi aku harus sarapan. Karena kalau nggak sarapan, mama marah. Gitu. Bisa dimengerti perbedaannya ini? Contohnya deh. I have to clean the room or mom will nag at me. Aku harus membersihkan kamar karena aturan dari mama. Gitu. Jadi di sini, ada aturan yang berasal dari mama, itu bukan berarti secara subjektif aku harus melakukan, tapi karena ada aturan saja. Sedangkan yang kedua, I must clean the room because it's dirty. Aku harus membersihkan karena aku pikir memang kotor. Jadi karena aku beranggapan kamarku kotor, jadi aku beranggapan bahwa aku harus melakukannya, merapikannya, gitu. Jadi jangan gunakan juga di sini, anggapan bahwa have to dan must itu memiliki konteks yang sama. Secara spesifik, duanya berbeda, ya, meskipun artinya sama. Kemudian jangan gunakan kata must untuk merujuk waktu yang lampau, tapi gunakanlah had to. Jadi ketika kita merujuk pada waktu yang lampau, kita tidak menggunakan kata must, tapi kita menggunakan kata had to, yang artinya sama, must. Nah, kalau dalam konteks past ini tidak ada bedanya, gitu. Contohnya, yesterday we had to leave the town soon. Jadi kemarin kita harus meninggalkan kota segera, gitu. Jadi bukan must yang kita pakai. Ya, clear? Jadi setidaknya kalian tahu membedakan, oh aku gunakan must kapan, aku gunakan have to itu kapan. Kemudian perbedaan yang kedua adalah ketika must dan have to dalam bentuk negatif, konteksnya bisa sangat berbeda. Coba perhatikan di sini. Must not, you must keep your words. You mustn't tell anyone about this. Artinya kamu tidak boleh atau kamu dilarang. Nah, ini artinya dilarang. Kamu dilarang memberitahu siapapun tentang ini. Kalau misal kita gunakan must. Jadi kalau kalimatnya positif, must ini berarti harus. Tapi kalau kita gunakan mustn't, itu artinya dilarang. Ya. Kemudian, don't have to. You don't have to tell this. Artinya you don't need to do it. But you can if you want. Kamu nggak harus melakukan ini. Kamu nggak harus memberitahukan ini. Nah, kamu tidak perlu melakukannya, tapi kalau kamu melakukan, ya silakan aja kalau kamu mau, gitu. Maka, bisa kita pastikan, apabila kita ingin menggunakan kata must, kemudian menggantinya menjadi kalimat negatif, maka kita ganti must-nya menjadi not have to. Seperti itu.
Dan apabila kalian ingin memberikan larangan pada orang lain, kalian gunakan mustn't, must not. I hope that this is kind of clear. Kemudian selanjutnya ada ekspresi lain, bahwa selain have to ada juga have got to. Jadi apa bedanya gitu? Nah, sebenarnya tidak ada bedanya. Kata have to bisa juga diganti dengan have got to, terutama dalam speaking. I've got to work tomorrow. Aku harus kerja besok. I have to work tomorrow. Sama saja. You've got to figure out the problem. Kamu harus mencari solusi dari masalah ini. You have to figure out the problem. Sama saja. Jadi, ini it's clear. Nah, itu adalah perbedaan dari penggunaan must dan juga have to. Mulai dari penggunaan dalam kalimat positif, negatif, konteksnya. Semoga ini tidak memberikan kalian kebingungan. Karena bagaimanapun juga, apabila kita salah menempatkan, konteksnya sangat-sangat berubah drastis. Jadi, untuk level ini sangat perlu diperhatikan. Maybe that's all that I can explain to you. If you have another thing to ask, just please drop down on the comment box below. Dan apabila kalian ingin memahami dan mempelajari grammar komplit dari awal sampai akhir, visit aja our website www.chosintranslation.com. Mungkin itu saja, kita akan ketemu lagi di video yang lain. So, see ya international and sociable people. Bye then, dadah!